Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Saudara, saya percaya program ini boleh menjadi berkat buat setiap saudara, sehingga kita rindu bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, namun orang yang belum mengetahui keberadaan channel ini biarlah boleh juga menjadi berkat buat setiap mereka. Karena itu bagikan video ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan juga boleh tetap hidup dalam berkat anugerah kebenaran firman Tuhan. Dan masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru yang beberapa menit ke depan akan melayani setiap umat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan yang kita mulai pagi hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi dasar kehidupan kita, akan menjadi kekuatan buat kita menjalani apapun yang kita akan lalui di sepanjang hari berjalan ini. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, dan kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami lalui semua karena kebaikan Tuhan. Hari-hari yang kami lalui semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh ada untuk kembali merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami berdoa Roh Kudus-Mu tuntun kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan firman itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Saya ambil dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 29 ayat 13, firman Tuhan bilang seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa dibilang? Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menegur bangsa Israel bahwa bangsa Israel memiliki fisik yang sering datang kepada Tuhan, memiliki bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu baik. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan menegur bangsa Israel? Sekalipun bibirnya memuliakan nama Tuhan, hidupnya datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena hatinya jauh daripada Tuhan. Wow, berarti saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bukannya sekedar concern tubuh fisik kita yang kita bawa untuk datang beribadah kepada Tuhan, namun Tuhan terlebih lagi melihat hati. Makanya sudah dikasih dalam Tuhan, Amsal jelas katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Yang Tuhan mau bukan cuma sekedar fisik, tapi hati kita pun turut serta kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati yang kita bawa kepada Tuhan, otomatis fisik akan ikut mengasihi Tuhan. Tapi tubuh fisik mengasihi Tuhan, bibir mengasihi Tuhan, belum tentu hati takut akan Tuhan. Banyak, makanya Tuhan menegur bangsa Israel, fisiknya, bibirnya, tubuhnya datang beribadah kepada Tuhan, hatinya jauh. Ciri-cirinya apa? Sulit melepaskan pengampunan. Itu dari hati. Itu dari hati saudara dikasih dalam Tuhan. Itu timbul dari dalam hati. Kalau hati jahat, maka keluarnya pun akan jahat. Kenapa Tuhan menegur bangsa Israel? Karena tubuhnya, bibirnya memuliakan Tuhan. Pada saat sedang menjalankan upacara keagamaan, mereka memuliakan Tuhan. Pada saat menjalankan ibadah, kita pun memuliakan Tuhan. Kita memuji, bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya menangis tatkala masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja, dalam ibadah. Namun ketika keluar dari gereja, keluar dari ibadah, hidup aslinya kelihatan. Itulah hati. Jadi Tuhan concern kepada hati. Makanya Tuhan bilang kan, jika Tuhan memulihkan seseorang, maka Tuhan akan memberikan kepadanya hati yang baru, hati yang mau dididik, hati yang mau diajar, hati yang dibentuk. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya arahkan setiap kita, yuk sama-sama kita setiap hari minta Tuhan, berikan saya hati yang lemah lembut, hati yang takut akan Tuhan, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Bukan cuma sekedar tubuh kita bawa kepada Tuhan, bukan cuma sekedar bibir kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi buat apa bibir memuji Tuhan? Buat apa tubuh kita datang beribadah kepada Tuhan kalau hati kita jauh dari Tuhan? Apa sih ciri-ciri orang hatinya jauh dari Tuhan? Sulit melepaskan pengampunan, masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci. Itu semua dari dalam hati, dan itu akan terpancar keluar. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah bilang ya kan, di
dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 23 dan 24, Yesus bilang begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Saudara perhatikan di ayat 23 ini ada hubungan antara manusia dengan Allah dengan memberikan persembahan, dengan memberikan korban bakaran, tapi ada hubungan antara kita dengan sesama. Makanya Yesus bilang, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat hubunganmu dengan sesama, sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Apa Yesus bilang ayat 24? Yesus bilang begini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergi dulu, berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Yesus benar, saudara, Yesus mengajarkan hubungan kita dengan Allah itu penting, sangat penting. Tapi tidak kalah penting hubungan kita dengan sesama. Iya kan? Yesus bilang kalau engkau hendak memberikan persembahan kepada Tuhan Allahmu dan tiba-tiba dalam engkau memberikan persembahan Tuhan Allahmu, engkau mengingat sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka, lalu kembali. Jadi yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kita mempersembahkan korban dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, namun hubungan kita dengan sesama hancur. Buat apa engkau hubungan baik dengan Tuhan, hubungan sesama dengan hancur? Engkau jadi batu sandungan, engkau jadi orang-orang yang munafik, saudara dikasih dalam Tuhan. Tahukah engkau? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus menegur orang-orang munafik. Yesus menegur keras ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sudah dikasih. Kenapa? Karena mereka merasa hubungan mereka dengan Tuhan yang paling mantap, yang paling luar biasa. Namun hubungan mereka dengan sesama hancur, menghakimi, menyiksa orang dengan perbuatan mereka, iya kan? Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Amin. Jangan sampai Tuhan menegur kita. Tuhan bilang sama kita, sama seperti Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan tubuhnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya menjauh daripadaku. Kapan kita tahu hati kita menjauh dari Tuhan? Ketika kita mulai menyimpan kebencian terhadap sesama. Ketika kita mulai sulit melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Karena Yesus juga ingatkan, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita nggak boleh ngaku anak-anak Allah kalau kita nggak bisa jadi pembawa damai, saudara. Jangan ngaku-ngaku saya anak Tuhan, saya orang benar, saya hidup diberkati Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sesama justru jadi batu sandungan, kita nggak bisa membawa damai, hubungan kita hancur, kita ribut terus, ngajak berantem terus. Suami-suami, istri-istri, dengar baik, kita ada untuk menjadi pembawa damai. Karena kalau kita mau disebut anak-anak Allah, maka hiduplah menjadi seorang yang membawa kedamaian bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Maka sejatinya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama pun baik. Itulah yang tergambar dari salib. Iya kan? Vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama baik. Itu yang dicari Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa sejatinya yang Tuhan kehendaki bukan cuma sekedar hanya kami datang kepada Tuhan, namun hati kami tidak berikan kepada Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan tolong kami, masing-masing umat Tuhan, Tuhan jamah kami. Sehingga bukan hanya sekedar tubuh dan bibir kami yang kami bawa, tapi kami juga mau membawa hati kami kepada Tuhan. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan hati kami. Sehingga sebagaimana Engkau mengatakan kepada umat-Mu, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Itu juga yang kami doakan. Tuhan taruh dalam hati kami hati yang mengasihi-Mu dengan sungguh, hati yang mengasihi Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan, sehingga hubungan kami dengan sesama kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Hamba berdoa sehingga Tuhan melihat hati kami dan memulihkan hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Jangan jadi orang-orang yang munafik, yang merasa hubungan kita dengan Allah baik, namun hubungan kita dengan sesama hancur. Tuhan cari orang yang mau memiliki hati yang berdamai dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.